Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Simvasyang Sutra Teratai, episode 1602. Menerima dan menegakkan dharma benar, menunjukkan moral kebajikan dan membuka jalan. Menerima dan menegakkan dharma serta menyebarkan ajaran benar, menunjukkan moral kebajikan tinggi dan membuka jalan agung, membentangkan jalan rata agar mudah ditempuh. Para mitra bajik sama-sama menapaki jalan bodhi, menerapkan dharma agung dan menapaki jalan agung, memberikan persembahan pada Triratna dan hakikat diri sebagai sangha. Kita sudah terus membahas ini selama beberapa waktu. Memberikan persembahan, menerima dan menegakkan. Menerima dan menegakkan, memberikan persembahan. Buddha dengan sangat jelas memberikan pengajaran demikian kepada kita. Pembabaran Dharma Buddha di dunia manusia adalah bersumbangsi tanpa pamrih. Bersumbangsi bukan untuk menerima kembali atau untuk mendapatkan pemberian persembahan. Bukan demikian. Buddha datang ke dunia ini dengan satu tujuan utama, agar Buddha Dharma dapat diterima oleh semua orang. Dharma dapat diterima masuk ke dalam hati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipergunakan pada tubuh dan pikiran, juga dapat menyebarkan dharma secara luas di tengah orang banyak, agar setiap orang mengetahui, agar setiap orang dapat memahami. Karena inilah nilai kehidupan setiap manusia, memahami asal sumber dari kehidupan dan kematian. Ini sangat penting bagi semua orang. Buddha adalah ayah penuh kasih sayang dari 4 jenis kelahiran, juga adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Sesuai dengan sebutan yang tersebut, karena dia datang ke dunia manusia demi satu tujuan utama, yaitu untuk membuka dan menunjukkan, yaitu untuk membimbing, membuka dan menunjukkan dharma kepada para makhluk, agar mereka memahami dan masuk ke dalam pengetahuan dan pandangan Buddha. Ini adalah tujuan utama Sang Buddha. Oleh karena datang untuk membuka dan menunjukkan kepada para makhluk, untuk menyadarkan mereka terhadap pengetahuan dan pandangan Buddha, kita dapat melihat betapa tulus dia. Ini adalah hati dari ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Juga adalah prinsip kebenaran dari guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Jadi beliau membabarkan dharma bukan untuk memperoleh persembahan dari para makhluk, namun yang paling diharapkan adalah agar para makhluk bisa mendengarkan dan memahaminya, sehingga dapat menyerapnya ke dalam batin, dapat memanfaatkan dharma secara luas dengan orang banyak, saling bekerja sama dan saling mengajarkan. Ini adalah tujuan terbesar Buddha. Oleh karena itu, naskah sutra yang begitu panjang ini selalu di situ mengulang bagian mengenai pemberian persembahan. Yang terpenting saat memberi persembahan adalah memiliki keyakinan dan pemahaman. Setelah mendengarkan ajaran Buddha, harus menerima, mempercayainya, menghayati dan memahaminya. Percaya dan memahami, lalu dapat menerapkannya. Oleh karena itu, pahala dari menerima dan menegakkan, membaca, menghafalkan, menyalin, dan menyebarkan ajaran sutra. Sang Buddha berkata, ini seperti jasa kebajikan dari mendirikan stupa atau membangun sangharama. Ini adalah tiada berwujud dan merupakan persembahan dari dharma. Anda dapat memahami niat Sang Buddha, menerima sesuai dharma, menggunakan dharma untuk bersumbangsi. Ini adalah untuk mencapai satu tujuan utama dari Sang Buddha. Ini juga adalah maksud hati yang sebenarnya dari Sang Buddha. Buddha hendak meninggalkan kehidupan duniawi adalah untuk meneliti misteri dari kehidupan. Setelah mencapai kebudaan dan memahami asal mula kehidupan, bermula dari sebab kelak akan membawa akibat. Ini menjadi monastik. Niatnya adalah untuk mengevaluasi misteri dari kehidupan. Dia terus melanjutkan hingga menjadi tersadarkan, memahami sebab dan kondisi dari kehidupan. Oleh karena itu, ingin segera memberitahukan semua orang. Namun, kapasitas dari para makhluk sudah menjadi kebiasaan buruk sejak lama, sulit diubah. Kita masih saja seperti itu, tidak dapat meyakini dan memahami secara mendalam, tidak dapat melepas kebiasaan buruk itu. Inilah ketidakberdayaan Sang Buddha.
yaitu kekeruhan dari para makhluk hidup yang terus berlanjut dan menjadi semakin keruh hingga kini. Inilah yang paling dia khawatirkan oleh Sang Buddha. Karena kita sudah memahami hal ini, seharusnya sekarang kita tahu bagaimana membalas budi kebajikan dari Sang Buddha dan kebajikan budi orang tua kita. Kebajikan dari seluruh makhluk hidup di dunia, membalas kebajikan langit, bumi, angin, raja, air, tanah. Kita telah membahas akan semua ini. Kita harus membalas segala kebajikan. Ketika saatnya tiba membalas kebajikan, kita juga mengatakan hal yang sama. Harus berpuas diri, bersyukur, pengertian, dan toleransi di antara orang-orang seperti disebutkan sebelumnya. Dalam pelatihan diri, kita harus membuka hati. Yang lebih penting, kita juga harus tahu kekeruhan di dunia ini. Di dalam hubungan antar manusia, kita harus mampu menyatukan arah, mengubah kerumitan menjadi sederhana. Jika kita tidak memiliki pikiran yang murni dan sederhana, maka akan sangat sulit untuk menerima ajaran Buddha Dharma ke dalam hati kita. Dikarenakan kita membuat hal ini menjadi rumit, pikiran ini akan menjadi penghalang bagi kita sendiri. Jika kita terhalang oleh pikiran sendiri, bagaimana kita bisa memahami dharma sejati? Oleh karena itu, kesimpulannya, sangat banyak debu delusi yang membentuk menjadi kegelapan batin. Kegelapan batin menciptakan kerisauan batin. Dunia manusia adalah demikian. Selapis bertumpuk demi selapis, bertumpuk sampai saat ini. Dharma Buddha di hadapan kita menerimanya dan menemukan bahwa semua ini mengandung prinsip kebenaran, namun kita tidak mampu menerapkannya. Oleh karena itu, kita sering terhenti di tingkat makhluk awam. Kita telah berhenti di tingkatan makhluk awam. Akan tetapi, setiap detik waktu terus berlalu. Sehari berlalu dan usia makin berkurang. Waktu terus berlalu seperti itu. Kehidupan mengikuti waktu dan tidak mendukung kita. Namun kegelapan batin dan kerisauan batin kita masih bersikukuh berhenti di situ. Ini membuat orang sangat khawatir. Sang Buddha khawatir, dan saatnya ini, saya master terhadap semua orang. Saya juga sangat khawatir. Bukan hanya terhadap semua orang saja saya khawatir. Terhadap diri sendiri, saya juga sangat khawatir. Sangat banyak persoalan yang rumit di dunia ini. Saya yakin akan Dharma Sang Buddha. Saya percaya secara mendalam dan memahami akan setiap Dharma. Namun karena sangkut paut duniawi ini dan semua ringketangannya terhadap Dharma, setiap detik waktu tiada henti terus berlalu. Apa yang terlihat oleh mata kita, orang, persoalan, dan benda, senantiasa terhadap begitu banyak ketidakberdayaan. Bagaimana saya tidak merasa khawatir? Usia kehidupan kita juga demikian terus berlalu, sehingga kekeruhan belum mencair. Ini tentu menjadi kekhawatiran. Lebih baik kembali menoleh ke belakang. Hanya merasa khawatir saja tak ada gunanya. Harus segera merubah hidup kita kembali, menerima dan menegakkan Dharma, serta menyebarkan ajaran benar. Menggenggam waktu, berapa menit bisa menggenggam berapa menit, berapa detik untuk memenuhi tanggung jawab berapa detik. Ini adalah menegakkan Dharma. Harus memiliki keyakinan dan pemahaman mendalam. Setiap orang, baik Anda, dapat melakukan maupun tidak. Memiliki keyakinan dan pemahaman mendalam sangatlah penting. Setidaknya kita harus menyebarkan sebutir benih. Saat ini kita harus menggenggam kesempatan bersentuhan dengan Dharma Sang Buddha. Secepatnya kita mengembangkan keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Maka dari itu, kita harus menerima dan menegakkan Dharma dengan meyakini dan memahami Dharma secara mendalam. Artinya harus mulai menegakkan Dharma. Kita harus mulai mengembangkan ikrar agung. Kita harus menyebarkan ajaran benar. Jika Anda ingin menyebarkan ajaran benar, Anda harus dekat dengan mitra bajik yang akan mereka katakan kepada kita adalah kata-kata yang benar. Jangan mendengarkan orang yang menyesatkan kita. Di sekitar kita terdapat banyak jalan yang bercabang. Kita harus waspada. Jadi dalam sehari kita bertemu begitu banyak orang. Kita harus mendengarkan perkataan siapa. Kita mesti amat bersungguh hati dalam hal ini.
Maka untuk menerima dan menegakkan dharma, harus menegakkan ikrar agung dan menyebarkan ajaran benar. Dalam hal ini saya harap Anda sekalian agar bersungguh hati. Kata-kata ini sangat penting, maknanya pun bertahan sangat lama. Harap kiranya semua orang dapat bersungguh hati. Buddha memiliki moral kebajikan tinggi, sama seperti para Buddha dan Bodhisattva di masa lampau. Sekarang, kita juga telah melihat begitu banyak Bodhisattva di dunia yang bersumbangsi tanpa pamrih, juga bersumbangsi dengan hati penuh syukur. Tentu saja saya juga sangat berharap Bodhisattva ini mengerti untuk berpengertian, berpuas diri, bertenggang rasa, dan bersyukur. Bagaimana sesungguhnya menerima kata-kata yang sederhana ini dan menggunakannya terhadap orang lain. Ini seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu. 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Di dunia ini, ketika berinteraksi dengan orang dan benda, berdana, berbuat baik, berkata baik, dan bekerja sama dengan baik. Tidak meninggalkan orang-orang. Ajaran ini semua ada di dunia, berada di kehidupan kita. Makanya kita harus menyebarkan ajaran benar dan membuka jalan agung. Ini menunjukkan moral kebajikan tinggi, bukan hanya terhadap Buddha dan Bodhisattva pada 2000 tahun yang lalu, tapi dia, kamu, dan saya sekarang. Kita sendiri harus tahu untuk menghormati tubuh sendiri, juga perlu menghormati orang-orang di sekeliling kita. Karena Buddha mengatakan bahwa setiap orang memiliki sifat Buddha. Bodhisattva Paributta berkata, saya tidak berani meremehkan dirimu, karena kamu juga merupakan Buddha masa depan. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian. Hanya saja tabiat buruk yang membuat mereka terlihat menjengkelkan. Tabiat buruk membuat orang tidak menyukai mereka, tapi dia memiliki pikiran bajik. Mungkin saja suatu saat mereka tiba-tiba melakukan suatu hal baik yang tidak bisa kamu bayangkan. Kita tak pernah tahu. Dengan memberi manfaat kepada orang banyak adalah sesuatu yang dapat dilakukan setiap orang. Jadi pada dasarnya, orang-orang memiliki kebajikan yang tinggi, yaitu sifat kesadaran besar. Setiap orang pada dasarnya memilikinya, hanya saja belum mulai digunakan. Kita belum menerimanya dan belum menggunakannya, tapi kita memang memilikinya. Oleh karena itu, jalan besar di masa depan ini menunggu semua orang yang berkeinginan untuk bersama-sama membukanya. Jadi, membuka jalan agung berarti mewujudkannya. Membukanya untuk umat manusia, membuka jalan hidup kita. Setiap orang memiliki arah yang benar, dengan tenang melangkah di jalan besar ini. Ini berarti selama ada orang yang mengembangkan hati bodhisattva di dunia ini, para bodhisattva ini bisa melakukannya tanpa pamrih. Ajaran Buddha tidak hanya untuk dipahami dengan keyakinan, tetapi juga untuk diperhatikan. Kita harus menggunakan tubuh, ucapan, dan pikiran, melaksanakan ajaran Buddha dengan tindakan, menyebarkan ajaran Buddha dengan ucapan, menjadi pendengar, pengajar, dan penyebar ajaran, dan selalu menerima ajaran Buddha dengan pikiran. Setiap saat memahami dan mempraktikannya. Jika kita melakukannya seperti ini, kita tidak perlu repot membangun biara. Inilah bentuk persembahan terbaik. Dalam naskah sutra sebelumnya juga telah dikatakan, jika dapat berlatih diri dengan sungguh-sungguh seperti ini, yakni menjunjung tubuh Dharma dari Buddha di atas kepala, tidak perlu lagi untuk membangun stupa, sehingga harus memberitahu kalian. Bukan berarti meyakini Dharma Buddha, meyakini ajaran agama mengharuskan untuk mengeluarkan uang dan memberikan persembahan. Tidaklah perlu. Bisa juga dengan persembahan dari hati dan tindakan kita. Ini bukan hanya pelatihan diri dari luar, batin, tapi juga membangun dari landasan kebatinan kita. Membangun landasan dari sisi batiniah kita sangatlah penting, sehingga kita harus menunjukkan moral kebajikan tinggi dan membuka jalan agung. Kita menggunakan semangat jiwa, mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan sebaik mungkin. Kita membuka jalan besar secara besar-besaran. Jalan bodhisattva, semua orang turut membentangkan jalan rata agar mudah ditempuh. Hanya saja kita tidak melakukan semua ini. Jika benar-benar mau dikerjakan, tidaklah sulit. Tidak takut sengatan sinar matahari, tidak takut diterpa oleh angin, tidak takut dibasahi oleh hujan. Dengan sukarela berjalan keluar,
menjalankannya dalam kehidupan, taat pada berada pada jalur. Kita berjalan dengan baik. Semua orang membentangkan jalan bersama. Jika jalan ini dibentangkan dengan rata, maka tidaklah sulit untuk menjalaninya. Jadi, para mitra bajik sama-sama menapaki jalan bodi. Kita adalah sahabat baik yang sangat saling mengenal. Itulah yang disebut dengan mitra bajik. Kita semua bermitra bajik, yang disebut dengan mitra bajik. Kita semua adalah murid Buddha. Dharma Buddha tetap ada di dunia. Ada 2 tahap dalam mendengarkan Dharma. Yang mendengarkan pertama adalah guru, dan yang mendengarkan kedua adalah murid. Pahami dulu, lalu kembali mengajar orang di belakang Anda, sehingga timbul hubungan guru-murid, yang juga merupakan guru yang baik. Saya kenal Anda, Anda kenal saya. Oleh karena itu, para mitra bajik sama-sama menapaki. Semua orang mengetahuinya, menyetujuinya. Kita menjalaninya bersama, dan kita berjalan bersama di jalan menuju bodi. Oleh karena itu, kita semua harus bersatu dalam satu pikiran, menerapkan Dharma Agung dan menapaki jalan agung, karena kita sudah membuka jalan merata yang mudah ditapaki. Pada mulanya, kita harus meratakannya dengan sungguh-sungguh. Setelah diratakan jalannya, kita semua harus bisa menapaki jalan ini dengan baik. Jalan agung ini, maka kita perlu menerapkan Dharma Agung dan menapaki jalan agung. Kita memberikan persembahan kepada Triratna dan hakikat diri sebagai sangha. Sebenarnya bukan hanya orang yang sudah bergabung di monastik adalah anggota sangha. Sebagai perumah tangga, Anda juga memiliki Triratna dalam hakikat diri. Jangan meremehkan diri sendiri. Kita harus menghormati diri kita sendiri. Oleh karena itu, menunjukkan moral kebajikan tinggi dan membuka jalan agung. Kita juga memiliki kemampuan ini. Bukan hanya Buddha yang hidup di 2000 tahun lebih yang lalu yang dapat disebut memiliki moral kebajikan tinggi. Sekarang lebih dari 2000 tahun kemudian, kita harus yakin bahwa kita memiliki kesadaran yang hakiki. Di mana kita gagal untuk meraihnya pada masa itu, kita harus melakukannya sekarang. Selalu bisa membuka jalan. Asalkan kita punya banyak mitra bajik yang memiliki pandangan sama atas pemahaman, misi, dan tindakan bersama. Jadi jalan bodi ini, kami pasti mampu membukanya. Jadi genggamlah waktu, menit dan detik terus berlalu. Waktu terus berkurang, namun kita harus lebih bersungguh-sungguh dalam menyebarkan Dharma. Kita perlu memahaminya, meyakini secara mendalam. Terimalah Dharma dengan baik, dan segera terapkan di dunia ini. Kita harus memahami prinsip kebenaran ini. Inilah yang kita diskusikan selama beberapa hari terakhir ini. Setiap orang harus sangat bersungguh hati. Menerima adalah menerima manfaat dari Dharma. Menegakkan adalah mengingat dan mempraktikkan. Menerimanya dengan kekuatan dari keyakinan dan pemahaman. Menegakkannya dengan kekuatan dari ikrar dan pikiran. Ini adalah salah satu dari 5 jenis guru Dharma. Dharma Duta dalam Sutra Teratai. Semuanya mencari jalan agung yang luas, tiada batas, untuk membantu pematangan dari batin pencerahan agung. Jadi, menerima adalah yang menerima manfaat dari Dharma. Kita harus baik-baik melakukannya. Setiap hari mendengarkan sutra, kita harus menyimpannya. Dharma pastinya memberi manfaat pada kita. Menegakkan adalah mengingat dan mempraktikkan. Yang demikian disebut menerima dan menegakkan. Menerima yakni menerima manfaat ke dalam. Menegakkan yakni kita harus selalu mengingat kembali. Jadi telah untuk waktu yang lama terus mengatakan pada semua orang, harus mengingat kembali, harus ingat terus, yaitu harus ingat. Setelah menerima Dharma, Anda harus terus mengingatnya. Diingat dalam batin, kita barulah bisa mempraktikkan dalam tindakan nyata. Jadi, menerimanya dengan kekuatan dari keyakinan dan pemahaman. Benar-benar harus yakin, harus paham. Jadi, menegakkannya dengan kekuatan dari ikrar dan pikiran. Jika kita memiliki keyakinan dan pemahaman, dengan sendirinya maka Anda akan dapat menerimanya. Jika Anda memiliki ikrar dan pikiran, dengan sendirinya maka akan dapat terus menegakkannya. Jadi ini adalah salah satu dari 5 jenis guru Dharma, Dharma Duta, dalam Sutra Teratai. Dulu kita terus melihat bahwa harus menerima dan menegakkan, harus membaca dan melafalkan.
harus menyalin, harus menyebarkan dharma, dan lain-lain. Ini adalah 5 jenis guru dharma. Merafalkan ada guru dharma melafalkan, menyalin ada guru dharma menyalin, membaca sutra ada guru dharma membaca, bisa menghafal dan melafalkan, ada guru dharma menghafal dan melafalkan. Beberapa tipe semacam ini dengan sangat teliti dibedakan. Semua ini adalah berharap dharma bisa diwariskan dan disebarkan ke generasi berikutnya. Sebenarnya ini hanya sekedar kegunaan untuk mencegah hilangnya dharma. Karena zaman dulu belum ada percetakan. Zaman dulu hanya tergantung penyebaran dari mulut ke mulut. Begitu dengar, harus diingat dan dihafal. Lama-kelamaan mulai dengan cara dicatat, ditulis, dan lain-lain. Ketika bisa demikian, dia akan berkata, "Wah, ini sangat luar biasa. Dengan begini dharma bisa diwariskan." Ini adalah pada masa kehidupan Sang Buddha. Sekarang yang terpenting adalah tentang meyakini dan memahami bagaimana menanamkan dharma ke dalam hati dan bagaimana menerapkannya dalam hidup kita. Ini lebih penting, jadi Anda harus sangat bersungguh hati. Walaupun suasana dari sutra itu digambarkan dengan wujud dari objek benda melalui perkataan, namun nyatanya maknanya terletak pada dharma. Dan yang terpenting adalah maknanya terletak pada dharma. Bukan hanya sekedar melafalkan dan menghafal kata-katanya. Yang penting adalah menyebarkan dharma. Oleh karena itu, semuanya mencari jalan agung yang luas tiada batas. Semoga dharma ini bisa semakin luas dan semua orang dapat lebih memahaminya. Jadi, untuk membantu pematangan dari batin pencerahan agung, semoga dharma ini ada di hati setiap orang dengan lancar mengalir keluar dari mulut mereka, maka dharma ini tidak akan menghilang selamanya. Zaman dahulu, orang melafalkan kumpulan kesusastraan Konfusius juga bergantung pada hafalan. Oleh karenanya, sekarang juga masih menuntut ilmu pengetahuan dan mempelajarinya dari waktu ke waktu. Tidaklah itu menyenangkan? Begitu memikirkannya, maka akan hal itu muncul kembali. Semua itu sudah dihafal. Jikalau tidak, puluhan tahun juga tidak pernah digunakan. Mana mungkin masih bisa melafalkannya lagi? Melafalkan dan menegakkan ini. Melafalkan, membaca dan melafalkan. Membaca adalah naskah di depan. Kita membacanya. Melafalkan adalah menghafalnya. Dengan demikian, maka dharma telah diwariskan. Naskah sutra sebelumnya. Sangharama ini, aula sejumlah miliaran koti, angkatnya tak terkira. Ini ditampakkan di hadapan sebagai persembahan kepadaku dan para biksu dari Sangha. Itu sebabnya aku katakan bahwa sesudah Tathagata parinirwana. Dari Sutra Trateba bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Saat Buddha berada di dunia, semua orang datang memberi persembahan pada Buddha. Kemudian Sang Buddha berkata, setelah parinirwana sudah tidak perlu lagi, kalian mempraktikkan dharma dalam tindakan nyata lebih penting. Karena sudah disebutkan sebelumnya, semua orang datang memberi persembahan taman ini, kolam permandian, ada pavilion dan lain-lain. Ada Sangha, ada Buddha di dalam. Dia merasa ini sudah merupakan persembahan semua orang. Yang paling penting, tempat yang begitu agung ini adalah harus diperagung dengan dharma, bukan benda yang berwujud. Dan jika setelah saya parinirwana, ini adalah bagian naskah sutra ini mengatakan, jika setelah saya parinirwana, sebenarnya setelah parinirwana, di depan sudah dikatakan, tidak perlu membangun kembali, tidak perlu membangun stupa lagi, tidak perlu membangun sangharama lagi. Ini adalah maksud Sang Buddha. Sekiranya ada orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, atau membabarkan sutra ini kepada orang lain, menyalinnya sendiri, mengajari orang lain untuk menyalinnya, atau memberi persembahan pada kitab sutra ini, maka dirinya tidak perlu lagi mendirikan stupa atau candi, membangun sangharama, atau memberi persembahan pada komunitas sangha. Dari Sutra Trateba bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Jadi, sesudah Tathagata parinirwana, sekiranya ada orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan,
atau membabarkan sutra ini kepada orang lain. Setelah kita mendengarkan, jika kita percaya dan menerimanya, kemudian dari meyakini, menerima, dan menegakkannya, pahala kebajikan kita memberikan manfaat bagi diri sendiri melalui praktik dan pemahaman yang dapat menambah kebijaksanaan. Sekiranya ada orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, atau membabarkan sutra ini kepada orang lain, menerima, menegakkan, dan membaca sutra adalah memberikan manfaat bagi diri sendiri melalui praktik dan pemahaman yang dapat menambah kebijaksanaan. Demi memberi manfaat pada orang, masuk ke tengah orang banyak untuk menjelaskan sutra dan memupuk berkah. Inilah memberi manfaat pada orang lain. Kita sendiri tahu cara membaca dan melafalkannya. Kita tahu untuk mendengarkan dharma dengan sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa kita harus mengingatnya. Ini semua adalah hasil kerja keras kita sendiri. Kita menerima, menjunjung tinggi, membaca, dan melafalkan sutra ini. Kita mengerti dan memahami. Kita juga memiliki keyakinan dan pemahaman. Ini adalah memberi manfaat pada diri sendiri dan membantu kita mencapai pemahaman. Memberi manfaat diri kita sendiri melalui praktik nyata dan pemahaman memungkinkan kita untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ini memberi manfaat pada diri sendiri. Kita juga harus memberi manfaat pada orang lain. Kita memberi manfaat kepada orang lain dengan pergi ke tengah-tengah orang banyak. Bukan hanya diri sendiri saja yang mengerti atau membebaskan diri sendiri saja. Kita juga harus bersedia pergi ke tengah masyarakat dan menjelaskan sutra dan memupuk berkah. Kita harus pergi ke tengah-tengah orang untuk menjadi jodoh yang baik, memupuk berkah dan kebajikan. Hal ini dilakukan dengan cara memasuki kumpulan orang-orang. Ini adalah manfaat pada orang lain. Jadi, membaca, melafalkan, menerima, dan menegakkan itu bermanfaat bagi diri sendiri. Menjelaskan dharma dan masuk ke tengah-tengah orang untuk menciptakan karma baik yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, menyalinnya sendiri, mengajari orang lain untuk menyalinnya. Menyalin sutra sendiri atau mengajari orang lain untuk menyalinnya, meneruskan salinan dari sutra ini, membantunya agar terlihat dan terdengar, makanya jasanya adalah besar. Jika kita sendiri tahu untuk menyalin sutra dengan baik, sebenarnya pada masa Buddha, sutra di masa lampau demikian menyampaikannya. Sekarang di masa yang peduli terhadap pelestarian lingkungan, tidak begitu banyak kertas yang digunakan, disediakan bagi orang banyak untuk menyalin sutra. Saat ini, kita harus benar-benar bersungguh hati. Namun, bagian naskah sutra ini, menyalinnya sendiri, mengajar orang lain untuk menyalinnya. Kita sendiri menyalin atau mengajar orang lain untuk menyalinnya. Naskah sutra yang berbentuk, kita mengukirnya dalam batin kita. Kita harus sungguh-sungguh membaca setiap kata. Setiap kata diserap ke dalam batin. Yang terbaik adalah bisa menyalin dalam batin kita sendiri. Batin kita sendiri diingat dalam batin kita. Catatan terbaik adalah dalam batin kita. Jadi, menyalin sutra sendiri atau mengajari orang lain untuk menyalinnya. Cara kita membaca sutra, demikian kita akan selalu mengingatnya. Karena kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Dharma, Buddha Dharma, Dharma duniawi dalam kehidupan kita, semuanya demikian amat bersatu dalam batin kita. Oleh karena itu, ketika orang menyebar atau menyalin sutra, seperti sutra ini, menyebarkan sutra teratai dengan cara melafalkan atau menyalin sutra teratai, ini adalah membantunya agar terlihat sutra ini dan terdengar. Sekarang kita menyebarkan dan melafalkan dengan melalui teknologi yang modern. Jadi, membantunya agar terlihat dan terdengar. Bisa lebih jauh dan luas. Membuat semua orang dapat membacanya, mendengarnya, dan mengetahuinya. Jadi, demikian disebut jasa besar. Inilah jasa besar. Jadi, memberi persembahan pada kitab sutra ini. Bunga dan dupa memperagung pemikiran dan memberi rasa aman. Umbul dan tirai menambah suasana akbar dan dalam mendengarkan dharma. Memberikan berbagai jenis persembahan sebagai ungkapan rasa hormat terhadap dharma. Itu sebabnya dapat melihat Buddha. Di dalam kitab sutra ini, memberi persembahan bunga dan dupa
Padahal persembahan itu, baik bunga, dupa, dan lainnya, sebenarnya tujuannya demi untuk memperagung suasana di situ, terutama tanaman alami yang mendukung suasana tersebut. Semerbak wangi bunga seperti awan menutupi langit. Sebelumnya kita melafalkan sutra, terlebih dahulu menciptakan suasana agung dengan menyiapkan persembahan bunga dan dupa. Dengan penuh ketulusan, benda persembahan ini membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Bagaimana dengan umbul dan tirai? Benda-benda ini akan memperkuat suasana yang penuh khidmat dan semarak saat mendengarkan dharma, menjadi semakin menarik. Oleh karena itu, ketika sutra diajarkan, banyak benda persembahan seperti dupa, bunga, umbul, dan tirai. Demikianlah yang terjadi saat dharma diajarkan. Sangat banyak hal menakjubkan yang akan muncul, yang menggambarkan tempat persamaan dharma. Jadi kita harus benar-benar jelas dan memahami akan hal ini. Oleh karena itu, memberikan berbagai jenis persembahan adalah sebagai ungkapan rasa hormat terhadap dharma. Sehingga dengan cara ini, untuk mengungkapkan, tidak perlu lagi mendirikan stupa dan candi, atau membangun sangharama, atau memberi persembahan kepada komunitas sangha. Sebesit niat pikiran itu adalah ketika pertama kali batin berhadapan dengan kondisi luar, lalu seketika muncul secara alamiah. Satu hal pada jalan, badan menapaki jalan. Dengan keyakinan dan pemahaman dari batin mendalam, menegakkan dharma dan memberikan persembahan, tidak melalui materi. Itu bagaikan telah mendirikan stupa 7 mustika untuk relik Buddha. Tidak perlu lagi mendirikan stupa dan candi, atau membangun sangharama, atau memberi persembahan kepada komunitas sangha. Sampai setelah memberikan persembahan ini, kemudian menjelaskan lebih rinci kalau para praktisi ini telah pun membangun stupa Buddha dan memberikan persembahan. Ini semua telah diungkapkan. Jadi, serbesit niat pikiran itu adalah ketika pertama kali batin berhadapan dengan kondisi luar. Serbesit pikiran dibangkitkan dengan sangat cepat. Saat kita memiliki pikiran tentang aspirasi, aspirasi itu akan terbentuk lebih cepat, lalu seketika muncul secara alamiah. Ini artinya kita tiba-tiba membentuk pikiran ini, dengan cepat memunculkan pikiran baik ini. Dengan tulus, kita sungguh bersedia untuk membangkitkan serbesit niat pikiran ini. Jadi, membentuk pikiran ini sangatlah cepat. Maka, satu hati pada jalan, badan menapaki jalan. Ketika kita memunculkan pikiran ini, dan pikiran kita ada dalam jalan, maka kita akan menapaki jalan ini. Badan dan pikiran kita harus bersatu. Orang zaman sekarang tidak bisa menyatukan badan dan pikiran kita. Saat kita kerja, pikiran kita selalu memikirkan sesuatu yang jauh. Jadi kita harus menghilangkan pikiran yang bercabang ini. Jika kita menyimpan pikiran bercabang seperti ini, maka pikiran kita menjadi tidak bisa fokus. Pembinaan diri kita saat ini, kita harus melatih badan dan pikiran kita untuk bersatu. Saat serbesit pikiran muncul di pikiran kita harus mengubah pikiran ini menjadi tindakan tidak nyata. Jadi, satu hati pada jalan, badan menapaki jalan. Kita harus menyatukan tubuh dan pikiran kita. Maka, dengan keyakinan dan pemahaman dari batin mendalam, menegakkan dharma dan memberikan persembahan. Ini hal yang terpenting. Apa yang Buddha inginkan dari kita bukanlah segala macam barang persembahan, namun adalah dengan keyakinan dan pemahaman dari batin mendalam. Ini yang Buddha butuhkan dari kita. Jadi kita mesti yakin, kecintaan paling mendalam dari Buddha kepada semua makhluk bukanlah demi benda yang berwujud, tetapi adalah harapannya yang semata agar para makhluk dapat menjadi jelas akan asal mula dari kehidupan. Berharap semua orang dapat menjadikan batinnya jernih agar membangkitkan sifat hakiki tata mereka masing-masing. Ini sifat hakiki dan semua orang memilikinya. Dengan diri kita melatih diri, baru dapat menemukannya. Bukan Buddha yang menciptakannya bagi kita. Buddha mengetahui hal ini. Dia sudah mengalaminya, mengetahui dan mempunyai pengalaman. Dia juga telah menapaki jalan ini, menuntun kita menapaki jalan ini bersamanya. Jalan yang di depan, Buddha sudah membukanya. Jalan kita sendiri, kita juga harus membukanya dengan baik. Ini adalah berharap pada kita supaya kembali ke asal mula kehidupan dengan metode ini. Jadi kita harus satu hati pada jalan, badan menapaki jalan.
Dalam batin, kita haruslah secara mendalam menyakini dan memahaminya. Dan harus pula menegakkan dharma dan memberikan persembahan. Anda demikian menapaki dan melakukan, Buddha sudah amat puas dan bersuka cita. Inilah persembahan terbesar, karena sudah tujuan dari Buddha telah terpenuhi. Karena Sutra Teratai adalah keseluruhan tubuh Buddha. Ketika kita mempraktikannya, merupakan persembahan yang tiada tara. Ini adalah persembahan akan penghormatan, bukan persembahan materi. Tidak melalui materi. Kita menegakkan dharma dan memberikan persembahan tidak melalui materi. Bukan mengenai persembahan materi, maka itu kita mesti bersungguh hati. Naskah sebelumnya menyebutkan, demi sarira Buddha, stupa dan candi sudah didirikan sebagai persembahan. Sekarang, tidak perlu lagi mendirikan stupa dan candi, atau membangun sangharama, atau memberi persembahan kepada komunitas sangha. Mereka tidak membutuhkannya lagi. Semua ini sudah dibangun di masa lalu. Sekarang mestinya kita mulai bertindak, memberikan persembahan dengan mempraktikkan dharma. Apa yang diajarkan Buddha adalah apa yang hendaknya kita terima dan praktikkan dengan keyakinan. Ini berlaku bagi semua makhluk. Semua orang hendaknya membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Membawa manfaat bagi diri sendiri adalah dengan menegakkan Sutra Teratai. Dharma hendaknya terukir dalam hati kita. Ini adalah menerima dan mempraktikkan dengan keyakinan. Kembali pada sifat akikita tata kita, ini sangat penting. Sampai setelah memberikan persembahan ini, ketika kita mempraktikkan sutra, kita sudah memberikan persembahan. Asalkan kita benar-benar bersungguh hati, memiliki ketulusan dan rasa hormat dari hati, dan mengungkapkannya, kita akan mencapai tujuan Buddha. Jadi, menjelaskan lebih rinci dengan kesungguhan hati menganalisanya untuk kita. Kedepannya kita lebih fokus untuk praktikkan jalan, bukan fokus pada persembahan materi, sehingga ini bersifat sangat universal. Penggalan ini adalah naskah yang sangat panjang, yang terus memberitahu kita bahwa para praktisi ini telah pun membangun stupa Buddha dan memberikan persembahan ini. Kita telah melakukan praktik dalam tindakan nyata pada masa lalu, yakni telah membangun stupa Buddha, membangun sangharama, telah memberi persembahan. Anda telah mengamalkannya sesuai dengan ajaran. Anda memiliki batin yang sangat menghormati. Stupa Buddha ini telah Anda bangun karena Anda telah melatih diri sesuai dharma. Anda telah mengenakan dharma ajaran Buddha di tubuh dan batin Anda. Seluruh prinsip kebenaran dalam Sutra Teratai, harapan mendasar dari batin Sang Buddha. Anda telah menerimanya semua. Dimanapun tempat yang terdapat sutra, maka terdapat stupa Buddha. Karena dharma ini berada pada tempat tersebut adalah terdapat stupa agung. Terdapat seluruh tubuh Buddha pada tempat tersebut. Meskipun tidak berbentuk, akan tetapi dipenuhi dengan energi kebenaran. Ini merupakan stupa terbaik. Tiada kelahiran dan tiada kemaksaan. Hanya dharma yang menetap selamanya dan kekal abadi. Dari sesudah aku parinirwana nanti, sampai sebagai persembahan kepadaku dan para biksu dari sangha, menjelaskan lebih rinci kalau para praktisi ini telah pun mendirikan sangharama dan memberikan persembahan. Walaupun ini sangat dalam, sebenarnya bisa merasakan dan mendapatkannya. Seharusnya sangat dangkal, semua orang bisa memahami, sehingga dikatakan, sesudah aku parinirwana nanti, semua orang telah memberi persembahan dengan tindakan nyata. Semuanya telah kita terima. Dengan demikian, semua telah ada. Yang berwujud tidak perlu dilakukan. Tidak berwujud yaitu praktik dengan tindakan nyata. Ajaran ini harus dikuatkan. Singkat kata, yang berwujud dibentuk di dunia, tentu mengalami terbentuk proses kerusakan lalu lenyap. Tidak terhindar dari terbentuk, berdiam, rusak, dan lenyap. Ajaran adalah kekal selamanya. Tiada berwujud, tiada berbentuk. Maka tiada lahir dan tiada musnah. Selamanya tetap ada. Berharap setiap orang dengan ajaran ini, kita harus mengukir ke dalam batin. Jangan membiarkannya hilang. Baik-baik membuka jalan. Jalan ini dibuka bersama, pengetahuan bersama. Semua orang sama-sama membuka, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.